Gimana Bunda, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Oh, tipsnya agar nafasnya kuat saat melahirkan. Ya, benar-benar Bunda. Biasanya ibu melahirkan itu kelemahannya ada di nafas. Nafasnya itu pendek-pendek ketika proses mengeluarkan dedek bayinya, ketika proses mengejan terutama ya. Ketika sudah pembukaan 10, Bunda itu diharapkan nafas untuk mengejan itu harus ngedennya yang lama, yang panjang. Atau ketika Bunda ingin tiup-tiup, meniupnya pun juga harus yang lama. Ketika Bunda ngedennya sudah pendek-pendek, tiupannya juga kalau pakai teknik tiup-tiup itu pendek-pendek, itu akan mempengaruhi penurunan kepala dedek bayinya, itu tidak akan ada kemajuan. Yang tadinya seharusnya kalau tiupnya lama itu dedek bayinya turunnya dengan cepat, dengan mudah, ketika Bunda nafasnya itu pendek-pendek, nah jadi mau turun susah dedek bayinya ya. Akhirnya nanti proses persalinannya berjalan dengan lama. Ya, proses mengejannya itu berjalan dengan lama sehingga akan berbahaya bagi kondisi kesejahteraan dedek bayinya. Bisa jadi terjadi fetal distress itu tadi, dedek bayinya mengalami detak jantungnya itu tidak normal, bisa di bawah normalnya atau di atas normalnya. Jadi tipsnya supaya nafas Bunda itu kuat, panjang ketika proses melahirkan, yang pertama, Bunda usahakan tenaganya itu tidak habis duluan. Caranya gimana supaya tenaga Bunda tidak habis duluan? Yang pertama, Bunda tidak boleh mengejan sebelum dinyatakan pembukaan 10, sebelum dinyatakan pembukaan lengkap ya. Jadi sebelum pembukaan lengkap, Bunda tidak boleh mengejan terlebih dahulu. Kemudian ketika Bunda sudah terjadi proses persalinan, memasuki kontraksi asli persalinan, itu Bunda usahakan tidur pun harus cukup. Tidak boleh begadang seharian atau beberapa hari tidak tidur. Karena kalau Bunda kurang istirahat saat proses mengejan, saat proses persalinan, itu Bunda sudah kecapean, sudah kelelahan, sudah kehabisan tenaga. Jadinya kalau untuk ngejan pun nafasnya tidak bisa panjang, tidak akan kuat. Ya, jadi nanti kalau Bunda sudah memasuki kontraksi asli persalinan, Bunda harus kalau waktunya tidur juga harus istirahat, harus tidur. Kalaupun terasa kontraksi, ya tetap tidur, pas kontraksi kebangun nanti tidur lagi supaya istirahat Bunda itu tetap terjamin, tidak sampai kurang waktu tidurnya, waktu istirahatnya. Nah, selanjutnya supaya nafas Bunda itu kuat, usahakan Bunda penuhi kebutuhan nutrisi Bunda saat proses persalinan. Jadi Bunda saat proses melahirkan atau sebelum sampai ke tempat bersalin di rumah pun harus tetap makan dan minum ketika sudah ada tanda-tanda persalinan. Jangan sampai sudah merasakan kontraksi asli nih di rumah, Bunda sudah makan aja nggak nafsu, jadi tidak makan sama sekali dari rumah, jadi sampai tempat bersalin pun sudah lemes duluan karena tidak ada kalori nutrisi yang masuk. Jadi selama di rumah Bunda harus tetap makan, minum, dan di tempat bersalin pun ketika proses melahirkan Bunda juga harus tetap makan dan minum. Kalau perlu bawa nih makanan yang Bunda sukai dari rumah, minuman yang Bunda sukai dari rumah, dibawa aja, nanti bisa dimakan ketika proses persalinan. Karena proses persalinan menunggu proses pembukaan itu membutuhkan waktu. Jadi supaya tidak bosan, supaya tenaganya tidak habis, ketika terjadi kontraksi Bunda usahakan lakukan gerakan-gerakan supaya proses pembukaannya cepat, dan ketika sudah relaksasi tidak ada kontraksi lagi, Bunda buat makan tuh makanan yang dibawa itu tadi dimakan, minuman yang dibawa diminum. Kalau pengen BAK, BAB jangan ditahan ya Bunda ya, karena kalau Bunda menahan BAK dan BAB itu akan memperlama proses pembukaannya, sehingga kalau proses pembukaan lama itu akan menyebabkan tenaga Bunda akan habis, nafas Bunda akan pendek jadinya, jadi tidak akan lama, tidak membuat penurunan kepala dedek bayinya menjadi lebih cepat turunnya, cepat keluarnya, jadi akan lama keluarnya ya. Sampai sini Bunda sudah paham dan jelas ya. Mulai sekarang lakukan saran-saran saya itu tadi, diingat terus, jadi saat proses persalinan nanti Bunda tidak akan lupa. Jadi waktunya makan-makan, waktunya istirahat-istirahat, waktunya disuruh ngeden-ngeden, kalau belum disuruh mengejan jangan sampai mengejan duluan ya. Dan Bunda penting sekali pelajari teknik pernafasan yang baik dan benar ketika proses persalinan nanti itu gimana.
Ya, kalau Bunda ingin teknik mengejan yang benar, boleh pakai dipelajari teknik mengejan yang baik dan benar. Kalau Bunda ingin pakai teknik tiup-tiup, ya dipelajari teknik tiup-tiup yang benar itu seperti apa, supaya nafasnya juga benar saat mengambil nafas itu gimana, saat mengejan, atau kalau tiup-tiup saat mengeluarkan nafasnya, saat meniupkannya itu gimana. Jadi semuanya harus tahu ya, supaya tidak sia-sia usahanya untuk nafasnya, untuk mengejan. Sampai sini sudah paham dan jelas ya Bunda ya? Mau ada yang ditanyain lagi? Oh baik, sudah paham ya. Nanti jika ada pertanyaan lagi, Bunda boleh WA ke nomor saya. Oke Bunda, hati-hati ya Bunda ya.